Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan nikmatnya pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga berkumpulnya kita di tempat ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan satu kaidah di antara qawaid al-fiqhiyah al-kubra, satu kaidah di antara kaidah-kaidah fiqhi yang besar, yang mana ulama menyampaikan bahwa kaidah fiqhi yang besar itu ada 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Dan yang kelima, al-'adah muhakkamah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang pengertian qawaid al-fiqhiyah dan mengapa kita harus mempelajari qawaid al-fiqhiyah, dan ini diantara mengapa kita harus mempelajari. Yang pertama, memperoleh kemudahan membuat ketetapan hukum, menafsirkan nas-nas, membahas hukum ekonomi Islam, maksudnya membantu, menolong para penuntut ilmu, menolong para qadhi dan hakim dalam memutuskan satu perkara, memastikan hukum terhadap perkara baru. Kemudian al-qawaidul khamsah, ini yang disebut qawaidul fiqhiyah al-kubra. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taysir, ad-dararu yuzal, dan yang kelima al-'adah muhakkamah. Sebenarnya pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan faedah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Satu perkara tergantung maksud atau niatnya. Kaidah ini diambil dari dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Tapi saya mengambil yang masyhur, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya perbuatan itu menurut niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan seperti apa yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk masalah dunia atau masalah wanita yang akan dia nikahi, maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, ya. Ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang dipopulerkan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwa sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas, baik berupa ucapan maupun gerak tubuh kita. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Dawud dan selainnya sepakat bahwa hadis ini tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Dan Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Dan ini yang disebut dengan al-iman, ya, iman. At-tasdiqu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Nah, sehingga dengan ini ulama membahas niat dari 7 bagian, yaitu hakikat niat, hukum niat, tempat niat, waktu, tata cara, dan syarat serta tujuan niat. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, secara garis besar, bahwa niat itu berfungsi untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya, ya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, sholat asar dan sholat zuhur ini 2 ibadah yang berbeda, meskipun kaifiyahnya mirip. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar juga 4 rakaat. Waktunya yang berbeda, tapi terkadang ada orang melakukan sholat asar di waktu zuhur, ada yang melakukan sholat zuhur di waktu asar, ya. Jamak misalnya, jamak takdim tidak qasar, ya, biasa kita lakukan di sini. Kalau mau bepergian, ya, sesudah sholat zuhur berdiri mengambil 4 rakaat. Kalau dia tidak berniat melakukan sholat asar, tidak sah. Jadi harus diniatkan. Nah, meskipun niat itu di hati, niat itu di hati, tapi penting untuk kita ingatkan diri kita ketika kita melakukan sesuatu, ya, sebaiknya disebutkan dalam hati.
disebutkan dalam hati, niatkan dalam hati, diucapkan dalam hati bahwa saya berdiri ini untuk melakukan sholat asar misalnya. Tidak perlu disebutkan berapa rakaatnya, siapa imamnya, atau saya imam, siapa makmumnya, tidak perlu. Kecuali kalau memang disyaratkan menyebutkan itu. Kecuali kalau disyaratkan menyebutkan. Tapi kalau tidak disyaratkan lalu menyebutkan dan salah penyebutan, tidak sah, batal. Misalnya kita mau sholat zuhur, tidak perlu menyebutkan saya berniat sholat zuhur di Masjid Nurut Tijarah. Sholat zuhur di mana saja, 4 rakaat. Kenapa? Ketika Anda mengucapkan saya sholat zuhur, niat sholat zuhur di Masjid Nurut Tijarah 4 rakaat, lalu Anda pergi sholat zuhur di tempat lain, tidak sah. Tidak sah. Nah, kemudian yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Yang kita contohkan pada pertemuan lalu adalah mandi atau berwudu. Mandi, tujuan kita mandi biasanya untuk membersihkan badan, ya, untuk mendinginkan badan atau menyegarkan badan, refresh ini. Sedangkan mandi yang sifatnya ibadah, mandi janabah misalnya, atau mandi suci bagi wanita yang baru selesai haid, kalau dia tidak berniat, tidak menyebutkan niat itu bahwa saya mandi, ya, tujuannya ini, maka tidak sah. Dan kata ulama ini yang terpenting nih, ya. Adapun kaifiyah, ya, mandi janabah misalnya diawali dengan berudu atau mencuci tempat yang kotor, lalu berudu, kemudian setelah itu mengguyur sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian seluruh badan. Meskipun Anda melakukan kaifiyah yang dicontohkan oleh Nabi tapi tidak berniat, tidak sah. Sebaliknya, kalau Anda berniat tidak melakukan contoh-contoh yang disebutkan tadi, yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, langsung nyemplung masuk ke sungai misalnya, keluar, selesai, meskipun tidak berwudu, tapi berniat mandi janabah, disebutkan dalam hati. Contoh misalnya, ya, yang diajarkan adalah nawaitu ghuslal janabah li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Ya, kalau tidak bisa dilafazkan dengan seperti itu, ya bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Saya berniat mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar yang tidak cukup hanya dengan berwudu, ya, kalau hadas kecil dengan berwudu bisa. Nah, sama dengan ketika kita tidak mampu mandi, tidak bisa mandi, tidak bisa menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya juga ketika bertayamum berniat. Niat kita bertayamum untuk apa? Ya, ini untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan untuk membedakan antara ibadah dan adat. Nah, contoh yang kedua, puasa. Karena ibadah puasa itu ada aktivitas tidak makan dan minum sama dengan orang yang berpuasa. Seperti misalnya tidak bisa makan karena sakit, ya.
atau tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. Akhirnya tidak makan, tidak minum, tapi tidak berniat, ya, maka tidak dapat pahala. Tapi kalau mengatakan tidak ada makanan, tidak minum, kalau begitu saya berpuasa, ya. Kalau begitu saya berniat puasa. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, cuma bedanya ketika kita berniat puasa, puasa fardu dengan puasa sunnah. Kalau puasa fardu itu harus diniatkan sebelum terbit fajar. Jadi melafazkan niat di malam hari, yang biasa disebutkan, ya, nawaitu shauma ghadin, ya, saya berniat untuk puasa besok. Ya, tergantung mau menyebutkan puasa Ramadan selama 30 hari atau selama 29 hari dan sebagainya, ya. Dan itu boleh. Atau setiap malam mau berniat, silahkan. Yang saya kuatkan satu kali berniat untuk semua. Kecuali kalau nanti misalnya wanita berniat untuk puasa 30 hari, tiba-tiba di pertengahan putus, ya, maka ketika ingin memulai harus berniat lagi, harus berniat kembali. Itu. Nah, di sini disebutkan bahwa puasa karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas sama dengan orang yang tidak makan dan tidak minum, karena tidak memiliki makanan atau minuman, ya. Nah, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari sholat subuh, ya, pulang ke rumahnya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu saya niat puasa. Dan itu puasa sunnah, ya. Itu puasa sunnah. Jadi kita boleh berniat puasa sunnah, ya, sesudah sholat subuh. Tapi jangan sudah dia azan maka memang baru ke masjid pulang berniat puasa. Itu niatnya salah. Ya. Nah, kemudian fungsi kedua adalah membedakan antara ibadah wajib atau ibadah sunnah. Seperti contoh puasa, ya. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Sholat juga ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dan ini harus diniatkan. Apalagi kalau, ya, ada sebagian di antara kita yang mengatakan bahwa ada qadha sholat. Qadha sholat itu kalau yang diqadha adalah sholat fardu maka harus disebutkan. Seperti saya pernah mengatakan di sini, kalau ada orang yang sesudah sholat asar tiba-tiba berdiri, ya, jangan dipelototin, ya. Terkadang kita karena merasa aneh, ya, mungkin sudah tahu, ya, dalilnya bahwa tidak ada sholat sesudah sholat asar, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah sholat asar. Lalu ada orang sesudah sholat asar berdiri, sholat lagi. Biasanya kita sumpah dengar, ya. Yang saya biasa katakan, ajak tagibai, tatanai, sumpah jangan agak, daripada masuk ke palebang, sumpah jangan agak kalau jangan. Siapa tahu ada yang dia tahu kita belum tahu, atau dia meyakini bahwa saya pernah tidak sholat asar, maka sesudah sholat asar saya mengqadha sholat yang dulu. Ya. Itu boleh. Bagi yang meyakini bahwa ada qadha sholat, ya, ada qadha sholat. Nah, adapun
kita ya, yang kita dapatkan dari guru kita adalah tidak ada qada salat, yang ada qada puasa ya, yang ada qada puasa. Nah, sehingga ini fungsi niat. Dan wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap orang mendapatkan menurut apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau tidak berniat tidak dapat ya. Kalau tidak berniat maka dia tidak dapat. Nah, kemudian contoh yang lain di dalam masalah kaidah ini ya, ada banyak permasalahan. Yang pertama, penyebutan ibadah yang tidak disyaratkan terperinci ya, seperti menentukan tempat sholat dan menentukan nama makmum atau imam ya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Misalnya kita datang sholat zuhur ya, mau bermakmum atau mau jadi imam tidak perlu disebutkan. Misalnya saya sebagai imam menyebutkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ya, imaman wa adaan lillahi ta'ala, misalnya ya, misalnya menta'yin dengan sebutan itu yang memang disyarat atau yang disyaratkan menyebutkan ta'yin. Lalu ada yang tidak disyaratkan. Misalnya saya menjadi imam memakmumi fulan sebanyak 40 orang di belakang saya. Ternyata kurang, tidak sah. Jadi yang tidak perlu ya tidak usah disebutkan. Atau Anda bermakmum menjadi makmum dari imam ya, tidak perlu disebutkan siapa imamnya, karena memang tidak disyaratkan. Sehingga kalau tidak disyaratkan lalu Anda menyebut ya, apalagi kalau biasa kita masuk masjid itu lihat, oh imam namanya si Ana ya, lalu dia sholat, dia niatkan dalam hati, saya sholat zuhur ya, makmum kepada imam, karena lihat namanya tadi imamnya ya, penyebutan disebutkan namanya. Ternyata setelah itu dia keluar tanya, betul yang imam tadi yang tertulis namanya? Bukan. Yang saya contohkan kemarin itu ya, menyebutkan yang imam Ustadz Ikhwan, ternyata yang imam pengaji. Nah, yang tidak disyaratkan lalu menyebutkan tidak sah. Nah, kemudian ada perkara yang penentuannya disyaratkan, maka kesalahan penyebutannya membatalkan. Seperti orang niat puasa sementara yang dilakukan adalah sholat. Jadi dia berniat puasa tapi yang disebutkan ya, atau yang disebutkan puasa tapi yang dilakukan sholat. Ini kalau orang hanya sekedar menghafal niat ya, seperti misalnya nawaitu sauma ghadin 4 raka'atin. Saya berniat puasa besok 4 rakaat. Ya. Ini bahayanya kalau. Nah, jadi niat itu di hati ya. Kalau tidak bisa disebutkan dengan berbahasa Arab ya, bahasa apa saja yang kita bisa. Nah, kemudian yang ketiga, perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci. Apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutan, maka menyebabkan batal. Seperti niat bermakmum pada Ali, ternyata imamnya bukan Ali tapi Rahmat, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah,
Ini sudah dijelaskan kemarin ya. Kita tinggalkan. Saya masuk kepada yang kedua. Ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi dasar hukum kaidah ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana la ya'ti li ahadikum wa huwa fi salati fayaqulu lahu ahdathta fala yansarifanna hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sesungguhnya syaitan akan mendatangi seseorang di antara kalian dalam salatnya. Lalu syaitan itu berkata, engkau telah batal berhadas. Maka janganlah dia, orang yang salat itu, berpaling atau membatalkan salat sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Jadi karena was-was syaitan itu membuat seseorang ragu. Kita lagi sholat nih, lalu ada masalah di perut, bergemuruh misalnya, ya, syaitan batal, ya. Maka jangan membatalkan sholat sebelum yakin. Nah, bagaimana meyakinkan? Yasma' sautan au yajida rihan, ada suara, ya, atau dia mencium bau. Itu untuk meyakinkan. Di sini luar biasanya ya, bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengetahui ya, bahwa terkadang ada pembatal wudhu yang otomatis membatalkan sholat, yang terkadang keluarnya berbunyi, ya. Dan biasanya kalau berbunyi tidak bau, ya. Atau tidak bunyi, ya, tapi berbau, ya, tapi berbau. Nah ini disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal, ya, dari luar, tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam masalah ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan atau syak yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau yang lebih unggul. Ya, makanya dalam awal kita pernah menyampaikan lewat tulisan bahwa dalam usul fikih itu ada yang disebut al-ilmu, ada al-dhann, ada asyak, ada al-wahm, ada al-jahl. Ya, ini tingkatan-tingkatan. Ilmu, ada zon, sangkaan yang lebih dekat kepada yang ilmu, yang benar. Kemudian syak itu adalah antara, ya, 50-50 antara benar dan salah, ragu. Ya, zon itu sangkaan, syak ragu. Wahm itu adalah sangkaan yang lebih dekat kepada ketidaktahuan, jahal. Al-jahal adalah tidak tahu. Nah ini sekarang sudah diimplementasikan lagi masalah yang sudah disebutkan dari awal, dan memang sudah kita katakan bahwa usul fiqih itu adalah pelajaran yang berantai. Ya, kapan kita putus satu kali, maka untuk berikutnya bingung. Oh, dari mana? Di mana ketemunya? Ya, di mana ketemunya? Nah, berdasarkan hadis
idza syakka ahadukum fi salati falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyatrahish syakka wal yabni ala mastayqana. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, apakah 3 atau 4, maka hendaklah dia membuang apa yang dia ragukan dan menetapkan apa yang dia yakini. Ya. Apa yang dia yakini, ya, karena yang diragukan 3 atau 4, maka yakini 3. Ya, tambah 1. Gitu. Nah, begitu juga kaidah yang karena tadi disebutkan bahwa qawaidul khamsah ini adalah kaidah besar, maka di bawah kaidah-kaidah ini ada beberapa kaidah-kaidah kecil. Nah, di bawah kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak ada beberapa kaidah yang saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ya. Jadi al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu adalah berlakunya keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Jadi kalau kita larikan ke kaidah yang besarnya tadi itu bahwa al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kita yakin misalnya kita sudah berwudu, tapi ragu apakah batal atau tidak, ya, batal atau tidak, maka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Tetapnya bahwa kita sudah berwudu. Jangan dibuat ragu bahwa saya batal atau tidak. Kita yakini saya sudah berwudu, maka yang meragukan buang. Saya sudah berwudu. Beda halnya ketika Anda yakin saya belum berwudu. Ya, saya belum berwudu. Atau saya batal. Tapi biasanya kalau saya batal, saya langsung berwudu. Ya, berarti yang diragukan berwudunya. Yakin saya batal tadi. Tapi kebiasaan saya kalau batal, saya langsung berwudu. Maka di sini ya harus berwudu. Yang pertama tadi, saya sudah berwudu. Yang saya ragukan apakah batal atau tidak, maka yakinkan Anda sudah berwudu. Buang yang diragukan. Nah, tapi kalau mau berwudu lagi tidak masalah ya. Tidak masalah, sebab di kita kowaimu apa masih puang. Yang begini ini di sana ya, tidak ada air, mahal air, ya. Yang kata orang lebih mahal air dari bensin. Nah ini pernah terjadi di sini. Kebetulan air, saya tidak tahu air pam atau air bor yang kita pakai di masjid ini tidak mengalir, habis air. Saya sudah datang, ada jamaah kan di mana dek gagawai di kabupaten Matayamu. Semua kita cari ke air. Boleh Ustaz. Melibu nama sapa wae. Dek bae gawai kada. Di toko itu 1.200. Ya. Air gelas Pak ya, 501. Ini satu gelas itu bisa dipakai berwudu. Sempurna. Mungkin ada yang pernah lihat tutorial berwudu dengan air setengah, ya. Air mineral gelas itu dipakai berwudu dengan sempurna,
tiga kali, mulai dari bercuci tangan, kumur-kumur, cuci kaki, masih ada sisanya seperempat dia minum. Artinya, karena kita sudah kebiasaan buka keran lebar-lebar, luas-luas, muncul sambil cerita, tabzir. Padahal itu dilarang. Karena kita sudah terbiasa berwudu dengan menggunakan air banyak, sehingga kalau satu gelas kayaknya tidak cukup, padahal cukup sekali. Ya, apalagi kalau tali 500 isi kaca, 2 gelas, mau gak kencing, satu gelas untuk cebok, satu gelas untuk berwudu. Ya, kecuali kalau buang air besar ya tidak cukup. Ya. Tapi kan ada jalan lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu nanti kita bahas di fikih, ya. Ada istilah istijmar, ya, beristinja dengan menggunakan batu, ya, dengan batu atau dengan alat-alat yang lain selain air. Nah, itu jadi maksud yang disebutkan sini, hukum yang berlaku sebelumnya, ya, itu diberlakukan pada contoh orang yang meyakini dirinya suci lalu ragu apakah berhadas atau batal, ya, maka dihukumi suci. Yang kedua, orang yang meyakini berhadas lalu ragu apakah sudah berwudu atau belum, maka dihukumi berhadas. Sebalikan yang disebutkan. Yang ketiga, contoh di tengah-tengah sholat Jumat, seseorang ragu apakah waktunya sudah keluar atau belum. Menurut pendapat sahih, dia harus meneruskan sholat Jumat dan keraguannya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ini mungkin ada yang mengatakan, yang mana yang dimaksud sholat Jumat sudah keluar waktu? Ya, ini sejalan dengan pendapat pendiri pesantren, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada sholat zuhur di hari Jumat, gitu. Sholat Jumat, semua waktu zuhur sampai habis waktu zuhur itu sholat Jumat semua, ya. Jadi apakah sudah berakhir waktunya, sudah masuk waktu asar, sudah habis waktu Jumat atau belum? Ya, nah, jangan ragu, lanjutkan saja. Yang terakhir, orang yang sedang makan sahur ragu apakah waktu fajar sudah tiba, ya, sudah masuk atau belum. Keraguan ini tidak dapat mempengaruhinya sebab hukum asalnya masih malam. Hukum asalnya masih malam. Kita makan sahur malam, ya, masih ada waktu. Apakah sudah keluar, itu meragukan. Ya, kecuali kalau Anda memang sudah yakin, mesuk nih waktu ini, ya sudah batal. Ya. Nah, tapi kalau belum hanya ragu misalnya, ya, mati lampu, tidak ada yang bisa kita lihat, jam juga tidak. Nah, akhirnya bingung. Maka keyakinan, ya, la yuzalu bisyak. Al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi kita makan sahur di waktu masih ada waktu dan ragu apakah sudah keluar waktu atau belum, teruskan, ya, teruskan. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan, ya. Ada pengecualian dari kaidah ini, ya, yaitu masalah zakat, ya, masalah zakat. Jadi orang yang yakin bahwa ketika dia menimbang awalnya atau mengukur yang nisabnya sudah harus keluar sekian, ternyata, ya, dia ragu apakah cukup atau tidak, maka harus ditimbang ulang, ya, harus ditimbang ulang. Itu yang disebutkan, ya, sebagai untuk meyakinkan. Kaidah yang kedua yang dibawa dari al-yaqinu la yuzalu bisyakki adalah al-aslu bara'atud dhimmah, ya, al-aslu bara'atud dhimmah, yang insyaallah, ya, kita akan jelaskan ini pada pertemuan yang akan datang.
Baik, kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.